Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Ya, ini video ketiga. Kali ini saya mau bahas tentang betting atau taruhan. Kalau istilah kerennya biasanya add to your winner gitu ya. Sebelum kita masuk ke topik ini, saya ingin beri sedikit gambaran. Dulu saya pernah jualan beras, lebih tepatnya bukan saya sih ya, orang tua saya. Tapi kita semi grosir gitu, jadi berasnya itu dijual per karung, per sak, bukan eceran ya. Anggaplah dalam sebulan toko saya itu bisa jualan 100 karung, 100 sak. Jadi dari Januari sampai Desember itu tiap bulan jual 100 sak gitu ya. Nah, kalau saya lakukan itu secara normal ya, 100 sak per bulan. Nah, umumnya ya, itu di akhir tahun ya either profit sedikit atau BEP atau rugi sedikit. Ya, artinya pendapatan yang kita terima itu mungkin cukup buat mengcover biaya karyawan, biaya buruh yang angkat-angkat barang begitu, atau kita kalau sewa ruko, bayar buat sewa ruko, atau bahkan mungkin bisa terjadi kasus kehilangan atau beras itu basah kena hujan dan lain-lain gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam bisnis tadi ya, pada bulan-bulan tertentu biasanya kita harus berani ngambil resiko atau betting tadi ya. Contohnya begini, pada saat musim-musim tertentu, karena kita sudah sering jualan beras, kita tahu bahwa di musim tertentu tersebut beras itu harganya akan naik. Biasanya harga naik itu karena barangnya kosong, supply and demand gitu ya, permintaannya banyak, barangnya stoknya sedikit. Sehingga yang dilakukan oleh pengusaha, kita harus menstok barang lebih banyak. Ya, kalau biasanya saya mengambil 100 karung, ya saya ambil 200 karung misalnya. Pada saat harga naik atau pada saat barang kosong, saya punya barang gitu ya. Nah, kalau strategi ini berhasil, maka umumnya profit saya itu double. Misalnya saya sebulan profitnya 5%, berarti saya bisa profit 10%. Nah, sebaliknya kalau ternyata harga tidak jadi naik atau permintaan itu tidak bertambah, atau bahkan misalnya beras itu banyak beredar di masyarakat. Akibatnya pertama saya tidak jadi profit, yang kedua stok saya itu melimpah. Itu jadi kayak barang mati gitu ya. Cash flow saya itu terganggu karena tidak ada perputaran uang. Uang yang seharusnya bisa saya gunakan untuk membeli barang lain terpaksa nyangkut. Tapi yang ingin saya katakan bahwa dalam berbisnis tidak mungkin kita itu flat begitu ya. Kita harus berani betting ya. Kita tidak bisa flat gitu ya. Tiap bulan ngambil 100, 100, 100 nggak bisa. Ada bulan-bulan tertentu kita harus berani ngambil barang lebih banyak. Dan tentu saya sebaliknya ya. Ada bulan-bulan tertentu kita lihat ekonomi lagi lesu, ya kita juga nggak berani mengambil stok barang terlalu banyak. Contoh lain misalnya ada merek beras yang baru. Jadi misalnya beras yang terkenal di pasaran yang cepat laku itu merek A. Nah, kemudian ada beras baru nih, beras B. Ya, salesnya nawarin ini beras baru. Karena dia beras baru, berarti waktu saya jual belum tentu orang mau beli. Nah, tapi karena itu barang baru, biasanya harganya itu lebih murah. Sehingga kalau saya berhasil jual itu, margin saya atau profit saya itu lebih besar dari saya jualan barang yang sudah terkenal gitu. Nah, ini juga salah satu dalam tanda kutip ya, taruhan kita mau ambil barang itu supaya ya kalau laku, profit kita bisa double. Tapi di satu sisi ya ada resikonya. Kalau barang itu nggak laku, berarti uang kita mati gitu, nyangkut. Cash flow kita bisa terganggu. Oke? Kita kembali ke trading. Jadi pada saat kita trading, ya dari Januari sampai Desember misalnya. Kalau kita trading normal, ya normal sesuai rule kita dari Januari, Februari sampai Desember, maka umumnya ya, kalau nggak profit sedikit, BEP atau loss sedikit. Nah, mengapa begitu? Ya karena memang kita bermain dengan probabilitas. Anggaplah tahun ini ya, Anda profit misalnya dari Januari sampai Desember, katakanlah 30%. Jadi modal Anda 100 juta, uang Anda menjadi 130 juta. Mungkin kita senang, oh profit ya gitu. Nah tapi di tahun 2026 dari Januari sampai Desember ternyata Anda rugi. Ya anggaplah Anda juga rugi 30%. Nah artinya dari Januari 2025 sampai Desember 2026 ya 2 tahun itu nol atau BEP. Nah mengapa bisa begitu? Karena memang siklus pergerakan harga itu seperti itu. Ya either dia trending, either dia sideways. Dan itu muter terus. Dan kalaupun ternyata di tahun 2026 Anda profit misalnya, nanti di tahun 2027 belum tentu Anda profit gitu ya. Jadi siklusnya selalu begitu. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah sebagai pengusaha dan sebagai trader, kita itu harus berani betting, harus taruhan. Karena kalau kita tidak betting, kalau kita flat aja, kita main aman, maka kalau nggak kita itu profit sedikit, BEP atau loss sedikit. Karena memang market bergerak ya seperti itu saja.
Ada saatnya kita profit, ada saatnya kita loss. Nah, oleh karena itu sering ada istilah namanya add to your wins gitu ya. Jadi pada saat kita win, ya kita harus berani betting, menambah posisi pada saat harga itu sesuai dengan strategi kita. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk kita bisa melakukan betting, yaitu betting on prop firm. Kalau Anda sudah agak lama berkecimpung di dunia trading, Anda pasti tahu tentang prop firm. Contoh praktikalnya begini ya, anggaplah kita punya modal $100, kemudian kita belikan instant funded 10K gitu ya. Contohnya misalnya broker WMT ya, We Master Trade. Itu akun instan, jadi artinya kalau kita mencapai target, kita akan diberikan profit split yang pertama itu 50%. Untuk yang kedua kalau nggak salah 70, yang ketiga 90. Ya, jadi kalau kita capai target, anggaplah target kita itu 10% atau 1000, kita dapat $500. Jadi dengan modal $100, kalau kita berhasil lolos ini, kita dapat $500. Ini yang profit split pertama ya. Artinya setelah kita dapat profit split ini, kita masih punya account-nya, kita bisa menghasilkan profit lagi. Nah, tapi yang ingin saya fokuskan adalah dengan modal 100, kita bisa mendapatkan 500. Dengan modal yang kecil, kita bisa mendapatkan profit yang besar. Ini menurut saya sama seperti konsep betting tadi. Nah, anggaplah kita dari Januari sampai Desember, kita coba trading di prop firm. Ya, bulan Januari kita beli, loss. Ya sudah, bulan Februari kita beli lagi. Gagal. Terus sampai Desember. Nah, dari Januari sampai Desember kira-kira kita berhasil berapa kali? Secara teori ya, kalau kita beli 10 account, kita membutuhkan uang 1000. Nah, untuk kita BEP, itu minimal 2 account itu BEP. Tapi perlu diingat pada saat kita berhasil profit split 50% ini, kita masih punya account tersebut ya. Jadi artinya kita masih bisa menghasilkan profit lagi apabila kita berhasil mencapai target lagi. Jadi kalau kita bandingkan dengan trading normal dengan modal $1000 ya di bulan Januari misalnya, ya anggaplah kita risk 1%, berarti risknya $10. Kemungkinan dari Januari sampai Desember itu kira-kira profit kita ya, kalau kita risk 1%, ya kemungkinan profit kita 5% sampai 10%, ya alias $100. Nah, tapi kalau kita menggunakan prop firm, kalau kita berhasil lolos 2 kali, maka itu sudah BEP. Oke, jadi secara teori, secara matematika, maka dengan menggunakan prop firm ini bisa melipat gandakan profit kita. Tapi ada resikonya. Yang pertama, 10 account ini, apakah kita bisa berhasil meloloskan 1 account? Syukur-syukur bisa lebih dari 1 account ya. Kalau kita tidak berhasil meloloskan 1 account saja, ya artinya ada yang salah dengan trading system kita. Ya, berarti kita belum cocok untuk melakukan strategi ini. Resiko yang kedua, apakah prop firm ini beneran akan bayar? Artinya ada beberapa kasus prop firm itu tidak membayar. Oke, saya rekap dulu ya. Jadi sebagai pebisnis, sebagai trader, kita harus melakukan betting. Jadi tidak mungkin kita bisa profit kalau kita tidak betting. Kalau kita cuma flat aja, risk RR 1/3 gitu ya. Ya percayalah semua itu akan berulang. Ya kalau tahun ini kita profit, tahun depan kita akan loss. Kalau tahun depan tidak loss, tahun depannya kita akan loss. Intinya semua itu berulang. Semua itu siklus saja. Salah satu cara untuk betting adalah betting di prop firm. Artinya kita beli account di prop firm. Nah, mengapa? Karena kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan profit kira-kira 10 kali lipat dari modal kita. Itu kira-kira ya. Nah, kalau ini contohnya memang 5 kali ya. Tapi accountnya masih ada. Account kita belum hangus. Kita masih bisa mendapatkan profit lagi. Nah, tapi untuk betting on prop firm ini, hal yang harus kita ingat yang pertama, ya kita harus bisa lolos akun prop firm ya. Ya minimal kalau 10 kali kita coba, 10 kali kita beli account, minimal lah 1 kali kita lolos. Itu minimal. Syukur-syukur bisa lebih dari 1 kali. Nah yang kedua, ada kemungkinan prop firm gagal bayar. Nah oleh karena itu kita harus pilih prop firm yang benar-benar recommended. Dan kalau bisa pilih prop firm lebih dari 1 ya buat cadangan, buat backup. Sehingga kalau yang 1 gagal bayar, kita masih punya cadangan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching. Bye.